السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الوجود خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jum'ah hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita tidak terlepas adanya peran penting yang sangat besar jasanya untuk kita semua. Beliau yang begitu sangat peduli untuk kita semua. Tentu dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok kedua orang yang sangat berharga dalam diri kita, adalah kedua orang tua kita, yang tentunya sudah merupakan suatu keharusan, sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita selaku anak. Pengabdian yang seluhur-luhurnya dan yang setinggi-tingginya tentunya kita abdikan, kita penghormatan penuh terhadap kedua orang tua kita. Karena dalam hal ini masih berbau lebaran, masih ada momen yang begitu sangat berharga, tentunya adalah silaturahim antara kita dengan kedua orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, yang tentunya tertuang di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, sebagaimana Allah nyatakan: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seketika aku perintahkan, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini tentunya sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seketika jika kedua orang tua kita atau salah satu di antara kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka hal itu dalam pemeliharaanmu. Orang tua kita yang sudah tertatih-tatih, yang sudah jompo, tentunya hal ini dalam pengurusan dan pemeliharaan kita. Jangan merasa diri kita ini cukup finansialnya. Jangan diri kita ini merasa sanggup membayar siapapun yang perlu kita bayar, yang pada akhirnya orang tua kita ini kita kirimkan ke panti jompo. Harusnya kalaupun mau orang tua kita tetap ada di dalam rumah, dalam penglihatan kita dan pemantauan kita, akan tetapi boleh dalam arti kalau kita mau membayar siapapun untuk mengurus orang tua kita. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dengan serta-merta seakan orang tua tidak ada harga dirinya, orang tua dilempar begitu saja, dibuang begitu saja, terus dikirimkan ke panti jompo, yang tentunya dalam hal ini amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Orang tua kita ini adalah nilainya sangat berharga. Ia rela kehujanan, kepanasan, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Biar kata kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, nyawa taruhannya untuk memperjuangkan kebahagiaan anak-anaknya, rela bagi orang tua untuk melakukan hal demikian. Tentunya dalam hal ini ada pepatah mengatakan, kasih orang tua kepada anak sepanjang masa, akan tetapi kasih anak terhadap orang tua adalah sepanjang galah. Tentunya ada kutipan juga, 10 orang anak belum tentu sanggup mengurus satu orang tua, akan tetapi satu orang tua masih bisa sanggup mengurus 10 anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam hal ini gugah hati kita, bayangkan di pelupuk mata kita kedua orang tua kita, agar kita bisa mengenang perjuangan demi perjuangan yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita selaku anaknya. Yang kedua, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, fala taqul lahuma uff. Seketika kalau kita diperintahkan oleh orang tua kita ini, jangan sesekali berkata ah, atau dalam arti menolak daripada perintah yang sudah diperintahkan oleh orang tua kita. Boleh kita menolaknya kalau perintahnya ini bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Dalam hal ini kalau memang perintahnya itu baik-baik saja, maka patuhi, taati, turuti apa yang sudah menjadi perintah orang tua kita. Jangan merasa kita ini lebih pintar dari orang tua kita. Jangan merasa diri ini lebih kaya sedangkan orang tua kita ini miskin. Jangan merasa diri ini lebih dihargai oleh orang banyak sedangkan orang tua kita ini adalah orang biasa-biasa saja. Mohon maaf lahir dan batin. Status kita di hadapan orang tua kita tidak lain dan tidak bukan, tetap adalah status kita sebagai anak. Setinggi apapun jabatan yang kau miliki, sebanyak apapun harta yang kau punya, di hadapan orang tua tetap status kita adalah anak, tidak lebih dan tidak kurang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wala tanharhuma. Jangan pernah membentak kedua orang tua kita. Orang tua kita dulu ini bentakannya adalah bentakan untuk kebenaran, bukan bentakan-bentakan kebencian. Orang tua membentak anaknya ini itu supaya menjadi anaknya soleh. Tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh agama, tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
dan ini adalah merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anak-anaknya, sekalipun orang tua membentak ataupun memukul daripada anaknya. Akan tetapi anak tidak boleh membentak kedua orang tua kita, apalagi ibu kita yang ia telah mempertaruhkan nyawanya. 9 bulan kita dikandungnya, 2 tahun kita disusuinya. Ini dalam konteks tentunya pengorbanan ibu lebih besar daripada pengorbanan ayah. Dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Seketika aku perintahkan kepada manusia untuk menghormati kedua orang tua, terutama adalah ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan, penuh lemah dan letih, dan tentunya 2 tahun kita disusuinya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, maka kepadakulah tempat kembali. Perjuangan ibu ini sangat luar biasa, hadirin. Oleh karenanya sudah selayaknya lah bagi kita yang masih ada orang tua. Orang tua itu dibagi, dalam hal ini ada 3. Orang tua yang membesarkan dan mendidik kita adalah kedua orang tua kita. Orang tua yang telah mendidik kita dalam hal yang tadinya kita bodoh menjadi pintar, yakni adalah guru kita. Dan orang tua kita yang ketiga adalah mertua kita. Jangan lupakan 3 orang ini yang tentunya kita harus hormat kepada mereka. Tentunya perintah yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah dengan perkataan yang mulia, perkataan yang sejuk, yang tidak menggores hati daripada kedua orang tua kita. Sakitnya melahirkan itu sangat luar biasa, akan tetapi kalau sakitnya perkataan anak kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibunya, lebih sakit daripada sakitnya melahirkan. Oleh karenanya tutur katalah yang santun, tutur katalah yang sopan, tutur kata yang penuh dengan tata krama kepada kedua orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita. Gak boleh sentak sengor, gak boleh bentak-bentak, gak boleh tentunya berkatanya ini sombong di hadapan kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridallah terletak pada ridhonya kedua orang tua, murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Saya sekalipun tidak mengabdi kepada kedua orang tua saya, walaupun misalkan saya tidak pernah dibesarkan oleh orang tua saya, setelah lahir dibuang begitu saja, ketemu orang tua gak pernah saya menghormatinya, tapi hidup saya bahagia-bahagia aja. Ingat kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, khaf li wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajalaka. Takutlah kalian akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh, akan tetapi tidak menyebabkan dirimu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi itu istidraj bagimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, perintah kata Al-Quran, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Jangan pernah membusungkan dada di hadapan kedua orang tua kita. Lalu tak kalah pentingnya perintah yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita sebagaimana doa ini telah dibimbing oleh ulama-ulama ataupun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita dawamkan dalam doa ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku,
ibu bapakku dan rahmati ia sebagaimana ia telah merahmati aku tatkala aku kecil. Teruslah doa ini dipanjatkan bagi orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan dalam tubuhnya baik jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan yang perlu kita ingat, sedekah kita yang kita khoskan kepada kedua orang tua kita, andai orang tua kita masih ada lebih-lebih yang sudah tiada, masjid ini membutuhkan sumbangan. Dan Al-Fakir juga sedang ada pembebasan lahan sebanyak 500 meter yang tentunya jumlahnya tidak seberapa, akan diperuntukkan untuk pembangunan pondok pesantren Raudhatul Quran yang beralamatkan di Kampung Klub Haur, Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Khoskan, sedekahkan dari apa yang kita punya untuk orang yang sangat berjasa dan berharga dalam diri kita, yakni adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam hal ini khutbah yang singkat membawa manfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله ما أمركم بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورض عنا من الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلى كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.